Kami dari kelompok 8 2C3 akan menjelaskan dan menayangkan tentang hasil karya kami, yaitu proyek 3 dimensi tentang gunungan wayang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Berna Novianti dengan NIM 231511072 dan rekan saya Agrani Safety Saman dengan NIM 231511067. Saya Isyana Putri Indriana dengan NIM 231511078. Saya Aulia Putri Ramadhani dengan NIM 231511070. Oke, pertama-tama kami akan menjelaskan kami melakukan proyek apa dan tentang apa, akan dijelaskan oleh Agra. Baik, kelompok kami mengusung tema Under the Sea, di mana tema ini diangkat karena mendapatkan inspirasi dari salah satu film kartun terkenal, yaitu Finding Nemo, yang dirilis pertama kali pada tahun 2003. Di sini kami membuat salah satu scene ikonik yang terdapat dalam film, yaitu scene di mana terdapat interaksi ayah Nemo dengan salah satu penyu yang menolongnya saat terkena sunatan ubur-ubur. Oke, selanjutnya kami akan menayangkan result dari hasil karya kami. Tapi sebelum masuk ke result, kita akan menjelaskan dulu terdapat apa saja sih dalam proyek kami. Oke, ini akan dijelaskan oleh Isyana. Oke, yang ini ada katalog objek, di mana katalog objek ini berisi dari objek-objek 3D yang kami buat. Yang pertama ini ada komponennya, ada kuda laut. Nah, ini untuk hasil dari model 3D-nya itu ada dari Das 3D, dan di sini ada model 3D dari Blender yang mana masih polos, belum ada penteksturan, dan yang terakhir ini model 3D di Blender yang terdapat tekstur. Selanjutnya ada ikan Nemo, ini untuk model 3D yang di Das 3D, di sini ada Blender dan di sini ada tekstur. Selanjutnya di sini ada ikan gil, di sini juga dari model yang di Das 3D, di sini dari Blender yang polos, dan di sini dari Blender yang telah ditekstur. Dan di sini ada lumba-lumba, sama ini dari Das 3D, ini dari Blender yang polos, dan ini setelah ditekstur. Lalu di sini ada penyu, ini untuk yang dari Das 3D, di sini ada dari Blender yang polos, dan di sini ada dari Blender yang telah ditekstur. Lalu yang terakhir ada gunungan wayang, di sini ada dari Das 3D, di sini ada dari Blender yang polos, dan di sini ada dari Blender yang telah ditekstur. Selanjutnya pada katalog environment, yang pertama ada pasir. Untuk pasir sendiri kita tidak memodelkan pada Das 3D, tapi langsung melakukan modeling di Blender. Dan ini hasil blendernya sebelum diberi texture, dan ini model 3D setelah kita beri texture. Lalu selanjutnya ada air juga sama seperti pasir, tidak menggunakan modeling pada Das 3D, jadi langsung pada di Blender seperti ini. Dan setelah di texture maka hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya pada terumbu karang, ini model 3D pada Das 3D, ini sudah pada Blender dengan polos, dan ini dengan texture. Lalu selanjutnya ada rumput laut, model 3D pada Das 3D, model Blender dengan polos, model pada Blender yang sudah diberi texture. Lalu nomor 5 ada istana pada Das 3D, istana polos pada Blender, dan istana yang sudah diberi coloring pada Blender. Selanjutnya ada pohon laut, ini modeling pada Das 3D, ini modeling polos pada Blender dan setelah diberi texture. Dan terakhir ada batu, ini hasil modeling pada Das 3D, ini hasil modeling pada Blender, dan setelah diberi texture maka batunya seperti ini. Selanjutnya kami akan menayangkan result dari hasil proyek kami. Check it out. La 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 la. Hei, tunggu aku sobat. Kau lama. Sobat, fokus sobat. Oh, Oh, dia masih hidup. apa
apa yang terjadi? Oh, aku melihat semuanya, sobat. Pertama kau seperti lalu kau seperti kemudian kau seperti Apa yang kau katakan? Kau ikan kecil tapi bisa mengalahkan ubur-ubur. Kau suka menantang maut, sobat. Hehe, hebat. Oh, perutku. Di sini saya Agra membuat wave yang dibentuk menggunakan geometry nodes. Adapun geometry nodes yang saya pakai adalah value, lalu add, lalu ada combine XYZ, noise texture, lalu ada position, separate XYZ, color ramp, greater than, yang saya ubah value-nya menjadi 0,1. Lalu ada multiply, combine XYZ, dan terakhir ada set position yang lalu dihubungkan dengan group output. Di sini wave-nya dapat dianimasikan. Lalu di sini juga saya membuat material yang membentuk sebuah pasir dan juga kaustik. Di sini saya menggunakan tekstur koordinat, lalu mapping sendiri saya ubah menjadi 4 agar kaustiknya dapat dianimasikan. Saya menambahkan keyframe. Lalu selanjutnya ada linear light yang saya ubah faktornya menjadi 1. Lalu noise texture yang saya scale menjadi 8 dengan detail 1,5. Lalu ada map range. Setelah itu ada Voronoi texture yang saya scale menjadi 8 dengan menjadi 8. Voronoi texture sendiri terdapat 2, dimana yang satu saya ubah menjadi 3 untuk scale-nya. Namun di sini saya menggunakan keyframe sehingga Voronoi teksturnya kaustik yang dibentuk dapat dianimasikan. Lalu saya menggunakan color ramp. Setelah itu ada multiply, noise texture, arctan 2, lalu saya menggunakan emission, add shader, dan juga diffuse BSDF. Oh iya, untuk lautnya sendiri yang tadi saya bentuk wavesnya, saya juga menambahkan shader editor. Di sini saya menambahkan kamera data divide dengan value 17,4. Lalu ada volume absorption yang saya ganti warnanya menjadi warna biru, lalu dihubungkan ke material output.
Berikut adalah kaustik yang terbentuk. Lalu di sini saya juga membuat sebuah objek penyu, di mana objek penyu ini saya buat menggunakan Dash 3D. Untuk mewarnai dan membuat teksturnya pada cangkangnya, saya menggunakan scripting. Di sini saya menambahkan node material output. Lalu selanjutnya saya menambahkan prinsipal BSDF. Lalu menghubungkannya prinsipal ke material output. Untuk pewarnaannya saya menggunakan warna coklat untuk bagian cangkangnya. Lalu saya juga menambahkan node Musgrave Texture untuk membuat tekstur pada cangkangnya. Lalu saya juga menambahkan Color Ramp untuk pola warnanya. Lalu menghubungkan Musgrave tersebut ke tekstur, Musgrave Texture ke Color Ramp. Saya juga menambahkan node Bump untuk memberikan kedalaman pada cangkang. Lalu menghubungkannya ke Musgrave Texture ke Bump. Lalu menghubungkan Color Ramp ke Base Color Principal BSDF dan menghubungkan Bump ke Normal Principal BSDF. Namun untuk mewarnainya, di sini untuk scripting saya langsung mewarnai untuk seluruh objek pada penyu. Untuk mewarnai warna hijau dan detail mata, saya mewarnainya menggunakan UV editing. Lalu terakhir saya juga membuat gunungan. Saya membuat gunungannya menggunakan Dash 3D. Dimana untuk mewarnai gunungan ini saya menggunakan scripting. Saya mewarnai gunungannya berwarna coklat. Di sini saya menambahkan node material output, lalu juga menambahkan prinsipal BSDF, lalu menghubungkan prinsipal ke material output, lalu mengatur warnanya menjadi coklat pada bagian base color, lalu mengatur nilai roughness-nya untuk membuat tekstur permukaan. Namun di sini saya hanya menambahkan teksturnya 0,7 saja. Di sini saya juga menambahkan 3 kamera. Pada kamera pertama, fokusnya terhadap lumba-lumba, lalu diarahkan kepada ikan gil yang ada di bawahnya. Lalu pada kamera kedua ini fokusnya terhadap kura-kura dan seekor ikan Nemo.
Dan pada kamera terakhir ini fokusnya memperlihatkan environment yang ada pada dasar laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Putri Ramadhani dengan NIM 231511070 dari kelas 2C, akan mempresentasikan apa yang saya kerjakan. Oke, sebelumnya pertama-tama saya akan membuka aplikasi Dust 3D. Pertama-tama saya akan membuka file yang castle istana. Jadi ini adalah hasil modeling istana dari Dust 3D saya. Sebenarnya saya mengalami kendala, yaitu tidak bisa menambahkan objek baru setelah 30 parts. Akan tetapi saya akhirnya menggunakan file baru dan menyisakan satu bagian yang untuk menjadi acuan ukuran istana yang belum termodeling, dan saya satukan hasilnya menjadi seperti ini. Untuk pembuatan castle ini saya mendapatkan referensi background dari Pinterest. Lalu saya melakukan export as object dan melakukan import pada Blender. Saya akan membuka file Blender istana. Jadi ini adalah hasil impor dari file objek tersebut, lalu didapat istana seperti ini. Untuk istana seperti ini, saya melakukan scale sebanyak 20 kali untuk scale X, Y, dan Z-nya, agar gampang saat saya melakukan pewarnaan. Lalu untuk pewarnaannya bisa dilihat pada viewport shading-nya yang ini. Saya melakukan pewarnaan secara manual menggunakan UV editing dengan menambahkan material baru. Ini untuk warna temboknya, merah untuk warna atapnya, coklat untuk warna pintu. Di sini ada 4 bagian pintu gitu. Dan akhirnya terbentuk istana seperti ini. Untuk istana saya tidak melakukan texturing, akan tetapi untuk revisi di kemudian hari saya akan melakukan texturing bata pada istana ini. Lalu apabila dilihat setelah saya melakukan append istana pada environment, istana saya seperti ini. Di atas atapnya ditambahkan gunungan yang dibuat oleh teman kelompok saya, Agra. Lalu hasil istananya seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan berpindah pada file Dust 3D dari ikan Nemo. Untuk ikan Nemo sendiri hanya terdiri dari beberapa bagian saja, sedikit, tidak seperti castle. Lalu pada badan ikan Nemo saya mengurangi white-nya agar tidak terlalu tebal. Lalu untuk semua parts selain dari badan saya menggunakan uncombine. Dan hasilnya seperti ini.
Lalu saya akan membuka file ikan Nemo Dash 3D yang sudah diwarnai. Saya mewarnai ini hanya untuk referensi saja untuk kedepannya, akan tetapi setelah saya import di Blender, warnanya hilang. Ikan Nemo ini saya export menjadi objek dan saya import di Blender. Saya akan membuka file hasil impornya. Setelah saya melakukan impor, maka ikan Nemo yang dihasilkan menjadi seperti ini. Lalu saya melakukan scale pada sumbu X, Y, dan Z-nya sebanyak 10 kali untuk memudahkan teksturing dan pewarnaan. Setelahnya, saya melakukan pewarnaan secara manual menggunakan UV editing. Saya menambahkan material baru secara manual dengan base color orange, white, dan black untuk mewarnai ikan Nemo ini, dan hasilnya seperti ini. Lalu saya juga melakukan texturing pada ikan Nemo tersebut. Dan bisa dilihat texturing pada ikan Nemo yang dihasilkan seperti ini. Saya melakukan texturing ini menggunakan scripting. Oke, saya akan menuju ke scripting. Oke, maaf karena video sebelumnya ternyata terpotong dan hilang, maka saya akan melanjutkan video penjelasan saya, yaitu pada scripting untuk texturing. Pertama-tama, script dimulai dengan memeriksa apakah objek yang dipilih di Blender adalah jenis mesh atau tidak. Jika tidak, maka akan memunculkan pesan kesalahan yang ini. Lalu selanjutnya, ada script untuk membuat material baru untuk ikan Nemo. Dibuat dengan fungsi ini, dengan nama Nemo Material. Lalu selanjutnya, ini adalah script untuk membersihkan node default untuk memastikan kita mulai dari nol. Lalu selanjutnya menambahkan node utama seperti output node ini untuk menentukan output material, prinsipal BSDF untuk mengatur properti utama material seperti warna dan pantulan, text code untuk menyediakan koordinat texture, lalu mapping untuk mengatur posisi, rotasi, dan skala texture, lalu noise texture untuk membuat pola tekstur, acak untuk efek sisik, dan terakhir ada color ramp untuk mengatur gradasi warna. Nah, di sini tuh script untuk mengatur posisi node. Dan selanjutnya ini menghubungkan node dihubungkan satu sama lain. Lalu di sini ada konfigurasi mapping, dan di sini ada konfigurasi noise texture untuk tekstur sisik dengan scale di set 15, detail di set 5, dan roughness-nya di set 0,5. Ini ada konfigurasi color ramp untuk gradasi warna orange, putih, dan garis hitam. Nah, dari scripting ini bisa dilihat pada geometri node-nya. Script yang tadi menghasilkan material ini, Nemo Material, yang telah saya kembali atur pada scale detail roughness-nya dan color ramp-nya, sehingga menghasilkan sisik yang seperti ini. Tekstur sisik seperti ini.
akan tetapi ada kendala berupa warnanya tidak ada, jadi saya melakukan penambahan material secara manual seperti material warna oranye, warna putih, dan material warna hitam, dan dihubungkan dengan mohon maaf video saya terpotong lagi, jadi hasil dari scriptingnya tuh yang ada pada material nanomaterial disalin dan saya paste ke material-material yang saya bikin seperti material warna oranye, putih, dan hitam. Lalu saya sambungkan colornya dan akhirnya semua warna yang saya terapkan pada baik karena videonya terpotong jadi saya akan melanjutkan kembali. Saya akan memperlihatkan bagaimana teksturnya merata pada material yang berwarna oranye, putih, maupun hitam. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan file ikan nemo armatur. Jadi di sini saya akan memperlihatkan tulangnya menjadi di depan. Jadi memudahkan saat saya melakukan animasi. Nah, saya membuat 5 tulang. Yang sering saya gunakan yaitu tulang ekor dan tulang yang di tengah ini. Tulang ekor untuk menggerakkan ekor dan tulang di badan untuk menggerakkan badan. Saya hanya menggunakan 2 tulang ini. Jadi saat animasi saya melakukan gerakan konstan. Saat badan meliuk ke kanan maka ekor ke kiri. Saat badan ke kiri maka ekor ke kanan. Saya tidak bisa memberikan hasil insert keyframe saya pada ikan nemo di atas environment karena laptop saya tidak kuat, jadi saya akan menunjukkan bagaimana saya mengatur armatur pada ikan nemo. Jadi saya melakukan insert keyframes di awal sebelum perubahan. Armaturnya juga, tulangnya tidak lupa untuk di-insert keyframes. Lalu pindah ke timeline 20. Di mana nemonya dipindahkan ke atas, insert keyframe. Lalu ke post mode untuk menggerakkan tulangnya. Pada timeline 2 saya lupa tidak menginsert yang ini. Semua tulangnya harus di-insert keyframes. Tetapi saya hanya menggunakan ekor dan tengah badannya, jadi saya akan melakukan pada 2 tulang itu saja. Lalu di 20 ke kanan, ke kiri, insert keyframes, dan pada tulang yang ini juga.
di video animasi 40. Maka sekarang ekor Nemonya ke kiri, ekornya ke kanan. Insert keyframe. Pindah ke object mode. Dan pindahkan misalnya di sini. Insert keyframes. Maka apabila dilihat seperti ini. Nah, pada video animasi saya melakukan dari awal sampai akhir dan melakukan gerakan hanya menaik dan lurus. Tetapi selama transformasi perubahan posisi tersebut, saya melakukan rotasi pada tulang-tulangnya, khususnya tulang ekor dan tulang badan yang di tengah. Akan tetapi saya tidak bisa memperlihatkan ikan Nemo saya saat pada environment karena laptop saya tidak kuat dan saya sedang tidak berada di tempat teman saya. Jadi mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bikin beberapa objek di Dash 3D, dan sebelum aku bikin objek di Dash 3D, aku mencari dulu inspirasi-inspirasi dari Pinterest karena tema dari. Nah, di sini aku membuat di Dash 3D itu ada 3 kali membuat. Ini seperti ada ini bentuk untuk kuda lautnya, ini bentuk-bentuk sirip yang di belakang badannya, dan ini sirip yang di atas kepalanya. Lalu setelah aku membuat ini, selanjutnya aku ekspor sebagai file OBJ supaya nantinya bisa diimport di Blender sebagai file OBJ. Akan membuka Blender, di mana Blender ini tempatnya untuk kita melakukan coloring dan scripting untuk tekstur. Nah, di sini aku sudah membuat script untuk pemberian tekstur. Di sini ada tekstur untuk polkadot, untuk pewarnaan si kuda laut ini bagian perutnya, lalu juga menerapkan warna magenta dan warna kuning untuk badan serta sirip dari dari kuda laut. Dan setelah melakukan script, dan di sini juga sudah ada geometry nodes seperti ini. Selanjutnya kita berpindah ke objek yang kedua. Yang saya bikin di sini ada rumput laut, dan ini juga sama, sumber inspirasi gambarnya itu dari Pinterest. Di sini saya membuat batu pertama kali, lalu membuat batu yang kecil, lalu membuat rumput laut sisi kanan, dan membuat rumput laut sisi kiri. Kita bisa setting di sini dengan uncombine supaya antar objek yang dibuat itu tidak bertabrakan seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah selesai semuanya seperti pada awal tadi, ini akan diekspor menjadi file OBJ dan diimport di Blender. Dan nah, seperti ini. Ini untuk pertama kali diimport ke Blender ini belum ada warna dan masih warna abu-abu, warna default ya, teman-teman. Lalu untuk menerapkan pewarnaan dan tekstur, kita melakukan scripting lagi. Dan di sini saya sudah menerapkan scripting ini berupa seperti tekstur rumput gitu, warna hijau. Nah, di sini merupakan node untuk berpindah-pindahnya menggunakan press G. Nah, ini tinggal kita atur-atur aja, putar. Dan di sini ada geometry nodes-nya seperti ini berwarna hijau. Dan ini ternyata objek selanjutnya yang saya buat di sini
ada terumbu karang. Nah, ini ada terumbu karang. Nah, untuk ada terumbu karang ini supaya terlihat lebih membulat bentuknya, kita bisa atur pada ini kita ubah yang tadinya persegi menjadi segi 6, dan ini bisa diubah, dan ini di checklist semua teman-teman untuk round end, chamfered, dan subdivided. Untuk menghaluskannya juga saya bisa mengatur di sini untuk mempertebal, mempertipis juga seperti itu. Karena di sini saya hanya menggunakan satu objek, maka saya setting di sini normal. Gitu. Kita pakai di import, memang warna dari terumbu karang ini akan default itu warna abu-abu. Nah, di sini untuk scripting, di sini pembuatan scriptingnya teman-teman bisa scroll untuk bagian scripting di sini, lalu menambahkan kode untuk terumbu karang. Nah, di sini saya memberikan tekstur untuk berupa tekstur mirip bebatuan. Ini saya menerapkan pewarnaan orange, dan untuk pemberian tekstur ini juga saya dibantu oleh rekan saya Isyana dalam pembuatan scripting. Nah, ini karena ini sudah di running juga, kita bisa melihatnya untuk VOV yang lain setelah melakukan tekstur. Nah, seperti ini. Ini terlihat seperti motif bebatuan ya teman-teman, yang sudah dibuat sebelumnya. Dan untuk terumbu karang dan rumput laut yang sudah dibuat juga disatukan oleh rekan saya Isyana ke dalam environmentnya. Lalu untuk pada objek kuda laut ini, saya untuk membuat penerapan animasi pada objek utama yang saya buat, di sini saya menerapkan hanya pada kuda laut, karena pada rumput laut serta terumbu karang tidak diberikan animasi karena mereka hanya objek pendukung dan akan tetap berdiam diri pada satu lokasi begitu. Nah, untuk pemberian untuk melakukan animasinya, saya menerapkan dulu armatur atau tulang untuk penyanggaan setiap badan dari kuda laut ini supaya bisa digerakkan. Caranya kita memilih di sini, di situ sudah ada armatur seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan diberikan armatur seperti ini. Oke, teman-teman, selanjutnya untuk penerapan animasi. Sebelum melakukan animasi, saya menerapkan dulu armatur di sini. Jadi untuk sebelum armatur ini kita di dalam object mode kita shift A. Di sini ada armatur. Jika kita klik akan mengeluarkan tulang. Nah, di sini saya sudah menyusun, sebetulnya di sini sudah menyusun tulang-tulang, cuma memang tidak terlihat. Untuk melihatnya, meshnya kita akan tutup dulu. Nah, ini merupakan tulang-tulang yang sudah saya susun menggunakan armatur. Teman-teman, untuk menerapkan bagian mana yang akan saya gerakan, di sini bagian ekornya saya gerakan yang arahnya ke bawah dengan seperti ini. Oke. Setelah itu kita kembali ke object mode, kita tampilkan mesh, kita teman di sini. Ini merupakan kuda laut yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu untuk men-setting animasinya, lakukan di keyframe. Nah, untuk melakukan di keyframe itu seperti kita setting dulu akan di keyframe mana. Nah, setelah setting keyframe mana, kita select objek. Kalau kita lokasinya ditentukan, scale ditentukan, juga rotasi ditentukan. Setelah itu insert keyframe, dan yang sudah di insert keyframe. Selebihnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Perkenalkan, saya Isyana Putri Indriana. Di sini saya akan menjelaskan kontribusi saya untuk tugas besar mata kuliah komputer grafik untuk tema wayang 3 dimensi di Blender. Pertama, saya akan menjelaskan objek 3D
yang saya buat terlebih dahulu. Pertama, saya membuat ikan gil di Dust 3D untuk memudahkan pemberian pewarnaan dan juga penteksturan di Blendernya nanti. Di sini terdapat foto referensinya dan hasil dari ikan gil yang sudah terbentuk di Dust 3D. Ini apabila dihaluskan hasilnya. Selanjutnya, di sini saya membuat ikan lumba-lumba, salah satu objek 3D pada tema Under the Sea wayang kami yang dibuat. Ini bila diperhalus lagi. Yang ketiga, untuk pendukung salah satu environment, untuk bawah laut saya membuat batu. Dan yang terakhir di sini saya membuat pohon laut sebagai environment dari laut yang kami buat. Setelah file 3D di Dust 3D, saya akan menjelaskan mengenai file yang telah ditekstur untuk objek 3 dimensi di Blender. Pertama, di sini ada pohon laut yang telah saya beri warna ungu dan juga penteksturan. Di sini saya memberikan script untuk melakukan tekstur dan pewarnaan pada pohon laut. Di sini terlihat untuk scriptnya, di sini terlihat ada nama objeknya yaitu pohon laut, dan di sini membentuk geometry nodes secara manual setelah script dijalankan. Nanti akan saya tunjukkan geometry nodesnya. Di sini ada shader node BSD diffuse, shader node wood material, shader novel to RGB, shader node text noise. Di sini ada pengaturan color-nya. Ini merupakan geometry nodes hasil dari script penteksturan dan juga pewarnaan dari pohon laut. Di sini ada BAM untuk node BAM sendiri untuk melakukan texturing kepada pohon laut itu sendiri. Di sini ada diffuse BSDF untuk roundness-nya 0. Di sini ada material output. Di sini ada color ramp untuk mengatur dari warna pohon laut sendiri. Di sini saya menggunakan warna ungu untuk pohon laut. Dan di sini ada noise texture juga untuk membuat tekstur yang kasar kepada pohon laut ini. Di sini terlihat bahwasanya teksturnya seperti pohon laut pada umumnya atau aslinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penteksturan dan pewarnaan dari model 3D dolphin atau lumba-lumba. Di sini terlihat ada nama objeknya lumba-lumba, dan untuk pengesetan warna menggunakan prinsip PSDF, menggunakan warna abu-abu hampir ke biru. Dan di sini ada pengaturan untuk teksturnya, di mana kulit lumba-lumba ini dibuat licin karena seperti aslinya pun kulit lumba-lumba itu licin dan mengkilap. Di sini untuk pengesturan untuk node-nya agar lumba-lumba glossy dan licin, ada roundness color dan menggunakan node shader node BSDF glossy. Lalu di sini ada untuk penggabungan shader glossy dengan principal shader menggunakan shader node mix shader. Lalu di sini menambahkan tekstur noisy untuk memberikan efek halus menggunakan shader node text noise. Lalu di sini ada memberikan sedikit detail pada permukaan menggunakan shader node BAM.
saya akan menunjukkan node-nya. Di sini ada prinsipal BSDF tadi. Untuk pengaturan warna ada material output. Lalu di sini terdapat BAM untuk tekstur yang menonjolnya. Di sini ada noise texture untuk memperhalus, dan di sini ada mix shader untuk menggabungkan antara glossy dan juga para menghalus permukaan. Di sini ada glossy BSDF untuk pengaturan glossy dari agar kulit lumba-lumba ini licin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penteksturan dari batu. Di sini untuk batu sendiri menggunakan node shader node BSDF diffuse, menggunakan shader node output material, menggunakan shader node text noise untuk memberikan efek kasar, lalu menggunakan warna abu-abu pekat, diaturnya di shader node file to RGB, lalu menggunakan texture node text noise untuk efek permukaan kasar dan tidak merata. Lalu di sini ada texture node BAM untuk memberikan efek kasar pada permukaan. Selanjutnya ada node-nya. Di sini terlihat ada BAM, ada noise texture untuk memberikan efek kasar, ada color ramp untuk pewarnaan, ada noise texture juga, lalu ada material output, dan ada diffuse BSDF untuk pengaturan warnanya juga. Dan yang terakhir, objek yang saya buat itu adalah ikan gil. Di sini untuk ikan gil sendiri menggunakan shader node text noise untuk membuat sisik yang memang belum sempurna memperlihatkan dari tekstur sisik itu sendiri. Lalu ada shader node BAM untuk memberikan efek permukaan kasar, ada shader node displacement untuk memberikan efek cekung untuk sisiknya, dan ada principal BSD untuk pemberian warna kepada ikan. Di sini terlihat untuk geometrinya sendiri, ada material output, ada principal BSDF untuk pemberian warna, displacement, ada noise texture, dan juga ada BAM. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan mengenai objek model 3 dimensi yang telah saya buat, saya akan menjelaskan mengenai pengaturan environment sehingga bisa disusun dengan baik. Di sini terlihat ya untuk environment sendiri, untuk kontribusi saya yaitu membuat agar environment lain seperti ini, ada pohon laut, ada rumput laut, ada batu, dan juga ada terumbu karang agar tersebar secara acak di permukaan lautnya atau dasar lautnya menggunakan geometry nodes. Di sini terlihat untuk tampak keseluruhan dari geometry nodes-nya. Di sini yang paling awal itu ada grid. Grid itu adalah untuk tempat di mana environment akan ditaruh. Dan di sini ada set material untuk gridnya sendiri untuk memberikan warna kepada gridnya. Lalu di sini untuk node geometri yang pertama itu ada untuk terumbu karang, di mana saya menggunakan distribusi point of phase, instant on point, object info, random value, combine x, y, z, random value, dan combine x, y, z lagi. Untuk distribusi point of phase, menyambung ke instant on point. Lalu di sini ada object info untuk menunjuk mana
objek mana yang akan ditampilkan. Lalu di sini ada random value dan combine XYZ. Dari value-nya sendiri disambungkan kepada Z untuk, maksudnya ini random value untuk mengatur dari random nilai yang ingin ditaruh untuk koordinat Z. Dan ini merupakan untuk pengaturan dari rotasi. Jadi ketika ini digeser-geser, maka akan mengubah dari arah si terumbu karangnya secara acak. Lalu di sini juga ada random value dan combine XYZ untuk pengaturan scale, di mana jika ini nantinya ditarik, maka akan mengubah pengaturan secara random, secara acak untuk terumbu karangnya. Untuk pohon laut sama seperti sebelumnya untuk nya. Di sini ada objek pohon laut dan di sini ada random value dan combine XYZ untuk pengaturan dari agar bisa memiliki arah secara acak dan tidak sama, dan juga di sini ada scale untuk ukurannya agar secara acak, dan di sini ada density dan juga seed untuk mengatur seberapa banyak dari pohon laut yang ingin kita tabur di grid atau plane-nya. Lalu di sini ada rumput laut, untuk node-nya masih sama, ada density untuk mengatur banyaknya, ada rumput laut sebagai objeknya, ada random value dan combine XYZ untuk rotation, ada random value dan combine XYZ untuk scale. Dan di sini ada batu. Batu itu sama, untuk node-nya ada objeknya batu, random value combine XYZ untuk rotation, random value dan combine XYZ untuk rotation. Di sini ada join geometry untuk menjoinkan semua geometri agar menjadi satu, dan di sini ada group output dari geometri. Sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan dari lighting. Untuk pengaturan lighting sendiri, saya masih menggunakan pengaturan manual, belum menggunakan scripting. Sebagai informasi, saya menggunakan 4 lighting, di mana terdapat 1 sun dan juga 3 lighting spot. Untuk sun sendiri untuk pencahayaan secara keseluruhan, dan untuk spot sendiri, di mana untuk lightingnya mengikuti objek yang mereka terangi. Dan untuk lightingnya sendiri bisa melakukan pergerakan kemanapun dari si objeknya itu pergi. Pertama saya yang penjelasan untuk sun terlebih dahulu, menggunakan color putih dan strength-nya 50. Untuk diffuse-nya 1, spectacular 1, dan volume-nya 1. Selanjutnya di sini ada lighting spot yang pertama. Untuk lighting spot yang pertama ini mengikuti objek kura-kura dan juga objek ikan nemo. Di sini menggunakan color-nya berwarna kuning, power-nya 1W, diffuse-nya 2, spectacular-nya 1, volume 1, dan juga untuk size-nya untuk penyebarannya itu 30 derajat. Di sini yang kedua untuk spotnya mengikuti dari lumba-lumba. Dan ini lumba-lumba ini akan bergerak meloncat, dan untuk lightingnya akan mengikuti lumba-lumba bergerak ke atas dan juga akan turun lagi. Untuk pengaturannya menggunakan color kuning, powernya 1 MW, diffuse 1, spectacular 1, dan volumenya 1. Untuk size-nya 60 derajat. Dan yang untuk lighting yang terakhir ini mengikuti ikan gill. Dan untuk pengaturannya berwarna kuning, powernya 50.000 W, diffuse-nya 1, spectacular 1, volumenya 1, dan juga size-nya 80 derajat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai animasi yang saya buat. Untuk animasi sendiri saya menganimasikan dari lumba-lumba dan juga ikan gill. Untuk lumba-lumba diikuti animasi dengan lampu, yang mana nanti lampunya akan mengikuti lumba-lumba itu sendiri. Saya akan mencoba mendemokan animasinya. Di sini terlihat ya bahwasanya lumba-lumba bergerak ke atas diikuti dengan lightingnya.
lumba-lumba akan bergerak bersama lightingnya dan turun ke bawah bersama lightingnya. Selanjutnya ada animasi dari ikan gil. Ikan gil sendiri nantinya akan bergerak dan juga untuk lightingnya akan mengikuti ikan gil. Di sini terlihat untuk ikan gilnya bergerak dan juga untuk lightingnya bergerak. Di sini terlihat ya bahwasannya lightingnya mengikuti dari ikan gil itu sendiri. Untuk animasinya pun ikan gilnya berjalan lurus. Dan di sini ikan gil akan belok. Lalu akan berjalan lurus ke depan lagi. Baiklah, sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi bermanfaat dan menjadi wawasan baru untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. See you next time.